Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adi Nur Rahim dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya Habibah Arsi Majida dengan NIM 20 10 11 60 29 yang merupakan mahasiswa UPNVJ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Ekonomi Syariah akan mempresentasikan konsep penelitian saya yang berjudul efektivitas program Rumah Gemilang Indonesia dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran di usia produktif. Dengan mengambil studi kasus Rumah Gemilang Indonesia Las Al-Azhar cabang Depok. Adapun latar belakang saya mengambil penelitian ini yaitu adanya kebutuhan ekonomi yang tinggi dan tidak didukung oleh adanya lapangan pekerjaan yang memadai menjadi faktor penyebab dari adanya pengangguran. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,4 juta orang pada Agustus tahun 2022. Porsinya 5,86% dari total angkatan kerja nasional. Pengangguran paling banyak berasal dari kelompok usia 20 sampai 24 tahun, yakni 2,54 juta orang. Angka ini setara 30,12% dari total pengangguran nasional. Dengan adanya pengangguran otomatis berakibat pada adanya penurunan pendapatan di setiap individu yang menganggur dan dapat menyebabkan kemiskinan. Hal tersebut diperlukan adanya penindakan serius dan upaya untuk menanggulanginya. Lembaga Amil Zakat atau organisasi pengelola zakat sebagai lembaga keuangan syariah memiliki fungsi dan peran mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Lembaga amil zakat diharapkan dapat membawa manfaat yang berharga bagi mustahik dan mendukung terlaksananya program penyaluran zakat. Lembaga amil zakat harus menjadi lembaga yang fokus pada peran dalam mensejahterakan umat, sebagaimana dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salah satunya yakni pengentasan kemiskinan. Lembaga amil zakat memiliki tugas untuk menyalurkan zakat dalam dua bentuk, yaitu bantuan langsung sementara atau konsumtif dan bantuan produktif melalui pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan penyaluran zakat yang produktif yang diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi para mustahik, meliputi pembinaan atau pendampingan terhadap usaha yang dijalankan. Pemberdayaan pada dasarnya adalah konsep mewujudkan potensi yang sebenarnya dimiliki individu dalam masyarakat untuk mengorganisir diri. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mendorong masyarakat untuk mengambil peran sebagai aktor yang menentukan hidup dan masa depannya, bukan sebagai objek. Menurut Malumbot tahun 2015, tujuan utama pemberdayaan cenderung kepada masyarakat miskin dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemberdayaan adalah upaya membangun kekuatan masyarakat dengan cara membangkitkan kesadaran, motivasi, meningkatkan dan pengembangan potensinya. Salah satu lembaga amil zakat yang menyalurkan dana zakat serta membantu pemerintah dalam proses pembangunan Indonesia adalah Las Al-Azhar. Las Al-Azhar merupakan lembaga yang memiliki tujuan memberdayakan masyarakat du'afa berbasis pendidikan dan dakwah dengan mendayagunakan partisipasi publik dan sumber daya.
Lasnas Al-Azhar memiliki program unggulan yaitu program pemberdayaan dan pusat pelatihan yang diberi nama Rumah Gemilang Indonesia atau RGI. Program RGI memiliki tujuan dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia, khususnya dari generasi muda usia produktif, sehingga program RGI terlibat langsung dalam menyokong program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran. Program RGI memusatkan upayanya untuk memperdayakan mustahik dengan mengajarkan ilmu dan keterampilan oleh para instruktur profesional yang sesuai bidangnya, sehingga dapat secara langsung mempengaruhi kepada keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan oleh dunia kerja jika dilakukan secara optimal. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis efektivitas program Rumah Gemilang Indonesia dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran di usia produktif. Adapun rencana teori yang akan saya ambil yaitu yang pertama ada konsep zakat, lalu peranan lembaga amil zakat, definisi pengangguran, definisi usia produktif, definisi lapangan pekerjaan, definisi pemberdayaan, definisi program Rumah Gemilang Indonesia. Selanjutnya terdapat penelitian terdahulu. Di slide ini penelitian terdahulu dari jurnal-jurnal nasional. Yang pertama, penelitian sebelumnya oleh Marito Ritonga tahun 2021 tentang upaya mengurangi pengangguran melalui ekonomi kreatif, menunjukkan bahwa ekonomi kreatif dapat dijadikan sebagai salah satu solusi guna meningkatkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat, karena dalam sistem ekonomi kreatif memberikan adanya nilai tambah baik value kepada industrinya sendiri ataupun kepada sumber daya manusianya. Keberadaan ekonomi kreatif memberikan kontribusi atau berdampak positif dalam mengurangi tingkat pengangguran dan akhirnya secara langsung dan sejalan akan mendorong arah perekonomian menjadi lebih baik. Yang kedua, penelitian oleh Raden Rizaldi Firmansyah dan Rahma Indrarini pada tahun 2022 tentang dampak program Rumah Gemilang Indonesia oleh Las Al-Azhar di Jawa Timur dalam mengurangi jumlah pengangguran di kota Surabaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program Rumah Gemilang Indonesia oleh Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jawa Timur memiliki dampak yang sangat penting dalam mengurangi jumlah pengangguran di kota Surabaya. Akan tetapi, dampak yang dirasakan masih sedikit dan tidak dapat menjangkau dalam mengurangi jumlah pengangguran yang terlalu besar, serta masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui akan adanya program Rumah Gemilang Indonesia di Surabaya. Yang ketiga ada penelitian oleh Akhfari Zubairi dan Muhammad Maulana Assegaf tahun 2022 tentang upaya pengentasan pengangguran anak usia produktif melalui program Rumah Gemilang Indonesia di Las Al-Azhar Surabaya, menunjukkan bahwa program Rumah Gemilang Indonesia Kelas Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL di Las Al-Azhar Jawa Timur telah membantu peran pemerintah dalam mengentaskan pengangguran anak di usia produktif. Hal ini dibuktikan dengan
Jumlah alumni sebanyak 18 santri dari 26 santri telah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, yang sebelumnya mereka menganggur dan putus sekolah. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang saya ambil dari jurnal internasional. Yang pertama, penelitian oleh Ahmad Subaili bin Muhammad dan kawan-kawan pada tahun 2020 tentang Does Zakat Significant Impact on Economic Growth in Selangor, Malaysia? Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat umum harus menyadari pentingnya zakat dapat mengurangi kemiskinan di Selangor, dan hal ini didukung oleh peneliti sebelumnya yang menyatakan bahwa semua akumulasi zakat dapat memberikan kontribusi yang mengesankan terhadap ekonomi domestik, kehidupan sosial, dan kondisi kesehatan mereka. Namun, hanya ada dampak minimal dari produk domestik bruto untuk tingkat pengangguran. Selain itu, tingkat pengangguran juga memiliki dampak pada produk internal bruto baik di negara bagian maupun negara tempat pemerintah bekerja. Yang kedua, penelitian oleh Dul Chandra dan kawan-kawan pada tahun 2023 tentang the effect of zakat distribution of the growth of the halal industry on the Human Development Index and its impacts on Indonesian unemployment rate. Yang hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat dan pertumbuhan industri halal tidak signifikan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Indonesia atau IPM. Pendistribusian zakat dan manusia Indeks Pembangunan negatif signifikan mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia. Secara tidak langsung, pendistribusian zakat dan halal pertumbuhan industri tidak berpengaruh pada pengangguran tingkat ke Indeks Pembangunan Manusia. Selanjutnya, ada metode penelitian, di mana metode yang saya ambil adalah metode kualitatif deskriptif. Objek dalam penelitian ini yaitu efektivitas program Rumah Gemilang Indonesia dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran di usia produktif. Penelitian ini akan diambil pada Rumah Gemilang Indonesia atau RGI cabang Depok yang beralamat di Jalan Raya Pengasinan RT 1 RW 6 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia. Subjek pada penelitian kualitatif ini yang biasa kita sebut informan, di mana informan dari subjek penelitian berasal dari Amilas Al-Azhar, Depok atau Kepala Program RGI Depok, Muzaki atau pemberi zakat atau donatur program RGI Depok, mustahik atau penerima manfaat, yang merupakan peserta atau santri program RGI cabang Depok. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang didapat langsung dari hasil wawancara dari Amilin Las Al-Azhar atau Kepala Program RGI Depok, Muzaki atau donatur, mustahik atau penerima manfaat atau santri RGI Depok, serta data sekunder yang didapat secara tidak langsung, yaitu melalui buku, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya. Sekian presentasi konsep penelitian yang saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.